Halo guys, bing beng bung badabung beng beng. Jadi di video hari ini gue pengen membahas tentang gimana cara menangani kura-kura yang karapasnya terluka. Oke teman-teman, jadi ini gue baru beli Renfood. Nggak baru sih, udah berapa hari lalu, udah berapa minggu. Nggak berapa minggu sih, berapa hari lalu lah. Udah mau seminggu. Dan berapa hari lalu itu gue lalai kucing gue, si Cleo. Lagi gue kasih jalan-jalan dan dia menggigit kura-kura gue, teman-teman ya. Kelihatan nggak? Ini lukanya. Tuh lukanya 2 biji nih ya. Kena gigi kucing. Ini sama ini. Ini si Cleo. Ini pelakunya teman-teman ya. Oke, makanya pastiin kura-kura kalian kalau masih baby banget, tempurungnya belum keras, pastiin kandangnya ketutup biar nggak bisa ada kejadian begini. Ini sebenarnya kesalahan gua. Pastiin kandangnya ketutup biar nggak ada kejadian kayak begini ya. Ini aduh ini tuh apes banget teman-teman ya. Ini bisa mati nih kura-kura ini. Gara-gara gua lalai. Ini salah gua sebenarnya. Meskipun pelakunya si Cleo, tapi kesalahan gua. Gua nggak menerapkan prinsip gua yang seperti dulu, yaitu extra safe. Gua terlalu nyantai dan terlalu bodoh amat gitu. Akhirnya jadinya beginilah. Oke kawan-kawan, jadi untuk penanganannya kalau ada kasus seperti ini, bolong 2 ya tadi ya. Gua udah kasih lihat di sini bolong 2 kena gigi kucing ya. Jadi hal pertama yang kita mau lakukan adalah kita keringin dulu kalau ada kejadian begini ya. Ini sebenarnya hitungannya beruntung teman-teman. Gua kayaknya emang tempurungnya pecah, tapi dia tuh nggak gigitan si Cleo itu cuma pecahin tempurung doang, tapi nggak sampai nembus ke jaringan di dalamnya. Karena buat kura-kura begini teman-teman ya, kalau kita kan manusia punya tulang rusuk dan tulang punggung ya teman-teman ya. Nah kalau buat kura-kura itu yang namanya tulang rusuk dan tulang punggungnya itu adalah tempurung dia gitu loh. Nah seperti patah tulang pada manusia dan pada makhluk-makhluk lainnya gitu ya, namanya cedera sampai ke tulang itu pasti sembuhnya lama teman-teman, nggak mungkin cepet. Jadi ini kura-kura, feeling gue mah dia hidup ya, meskipun ini cedera sebenarnya hitungannya berat, tapi feeling gue dia pasti hidup karena dia masih mau makan, dia masih aktif, dia masih kayak biasa aja gitu. Meskipun dia cedera sebenarnya lumayan menyeramkan. Jadi kalau udah kayak gini gimana caranya? Karena ini kan berhubung di dalam tulang ini kan itu organ-organ dalam dia ya. Jadi kita harus steril dulu, pakai ini betadine ya. Luka dan lingkungan sekitar lukanya gitu. Kita bersihin dulu ya. Terus kita lap dikit pakai tisu. Udah, kita diemin dulu dia ya. Kita diemin dulu karena kita pengen mencegah terjadinya infeksi pada luka ini gitu loh. Ini kan open wound, ibarat lu ketusuk gitu, bret gitu kan di sini. Kalau lu biarin terbuka, nggak bersihin, nggak lu tutup, akhirnya apa? Akhirnya ya tembus infeksi karena kotor kan. Terus akhirnya lu akan mati karena infeksi dan kotoran dan bakteri dan lain-lainnya. Makanya kita mau bersihin dulu pakai antiseptik. Oke. Terus selanjutnya kita butuh ini nih, Yunnan Payau. Ini adalah obat untuk menutup luka teman-teman ya. Aduh kalau udah cederanya sampai tempurung gini tuh sebenarnya rese teman-teman, rese banget. Karena ini sembuhnya bakal lama dan bukan fight yang kita kelar dalam berapa hari gitu. Yunnan Payau ini fungsinya untuk menutup luka teman-teman. Ini obat terkenal, di apotek pasti ada. Oke ya. Makanya teman-teman ya, ini pelajaran buat gua dan buat kita semua, kita jangan lalai dalam jaga binatang, jangan dibiarin, apalagi terutama kura-kura yang masih baby begini, jangan dibiarin di kandang terbuka. Lu harus tutup. Ya, makanya juga banyak kasus orang kura-kura yang digigit tikus lah, dimakan tikus lah dan lain-lain. Bahasanya protect your animals at all times gitu loh. Karena kalau enggak ya lu kejadiannya bakal begini, ribet gitu loh. Ini untung aja kucingnya kucing gua gitu ya, kucing bersih, bukan kucing jalanan kampung yang gak jelas gitu loh. Kalau nggak mungkin lebih parah. Dan yang lebih untungnya lagi, lukanya nggak tembus sampai ke dalam banget gitu loh. Cuma tulang, tapi nggak nembus sampai ke jaringan dalamnya. Terus kita mau tutup. Ingat ya, kita harus cegah infeksi. Dan ini adalah perjuangan yang tidak akan berakhir dalam beberapa minggu doang teman-teman. Gue selalu bilang kura-kura kalau sampai cederanya kena tempurung itu sembuhnya nggak mungkin bentaran. Kalau cedera masih di jidat, masih di tangan, masih di kaki, di ekor, itu masih cepet lah sembuhnya. Tapi kalau udah tempurung begini, ini tuh lama. Ini kita Hansaplast,
seperti yang bisa kalian lihat, dia masih aktif ya, masih ada fight-nya. Dia masih melawan, gua angkat-angkat, ini tanda bagus. Kingo turun. Ini pertanda bagus banget. Berarti apa? Masih ada spiritnya untuk hidup gitu. Kalau udah lemes, gua udah gak tahu dah. Oke, jadi itu 3 langkahnya ya. Bersihin, tutup lukanya, bungkus lukanya. Jadi apa, udah dibersihin lukanya, lu tutup pakai obat Yunan Payau, terus lu pastiin dia ketutup terus pakai Hansaplast gitu. Dan kalau udah kayak gini, lu taruh di kandang kayak gua aja gini ya, polosan, nggak usah kasih substrat, nggak usah kasih apa, lu bersihin ini kandang tiap hari, lu rajin-rajin tengok dia, karena kalau nggak takutnya lewat. Nah, kalian bisa lihat ya, dia masih aktif ya tuh, masih jalan-jalan, masih segar lah hitungannya, dan masih mau makan juga kebetulan. Jadi makanya gua percaya dia bakal selamat gitu. Nah, jadi ya kurang lebih begitu penanganan kura-kura luka tempurung. Ya, not much you can do sebenarnya, nggak banyak yang bisa lo lakukan, tapi ya setidaknya kita usahain lah, jangan lalai ya, pelajarannya tuh jangan lalai. Ya gue yakin juga kalian nonton video ini juga mungkin pernah kejadian, atau temen kalian pernah kejadian, atau ketakutan kejadian. Ya intinya itu preventif. Kalau punya kura-kura baby, tutup. Nah, tutup, selesai, nggak akan ada masalah. Ntar kalau udah rada gede, kalau dia udah keras, baru dah lu mau taruh di portable yang kebuka, terserah gitu. Itu pun juga jangan taruh luar rumah ya teman-teman ya. Ya teman-teman, jadi inilah penanganannya kurang lebih begini ya. Kalau tortoise kalian luka, tempurungnya atau kenapa-napa, yang jelas yang namanya luka kan beda-beda ya. Kalau kalian juga ngalamin hal seperti ini, cara ini gue nggak bisa janjiin ya. Gue nggak bisa janjiin akan berhasil pada kalian, karena yang namanya luka itu kan beda-beda ya. Kebetulan ini lukanya sebenarnya nggak parah-parah banget, cuma tetap aja bikin sakit kepala gitu kan. Cuma nggak parah-parah banget lah. Jadi tergantung dari lukanya seperti apa. Gue nggak bisa janjiin kura-kura kalian pasti selamat. Tetap kalau memang parah banget, mendingan bawa ke dokter hewan. Tapi kalau luka ya kurang lebih gini caranya teman-teman ya. Perlu diingat, namanya luka beda-beda tingkat keparahan dan kerusakannya. Ya, tapi ini ya pertolongan pertama seperti ini ya. Ya udah, palingnya segini aja videonya teman-teman. Terima kasih semua udah nonton. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat untuk kalian semua. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.